Hai, selamat jumpa kembali dengan saya Madeline Sophie. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi travel agent, yaitu customer buying journey. Tapi sebelumnya ya, saya mau kenalin nih, ikat kepala saya ini dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Keren nggak? Oke. Dalam industri pariwisata, memahami perjalanan pembelian pelanggan sangatlah krusial untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan meningkatkan penjualan produk. Dengan mengetahui tahapan-tahapan perjalanan pembelian atau customer buying journey, travel agent bisa memperoleh wawasan tentang apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dan di setiap tahapan-tahapan inilah kita bisa memberikan solusi yang tepat untuk meningkatkan pembelian produk tur Anda. Oleh karena itu, dalam video kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang customer buying journey dan juga memahami pentingnya avatar pelanggan dalam membangun strategi pemasaran yang efektif di industri pariwisata. Tapi sebelumnya, buat Anda yang baru pertama kali berjumpa dengan saya, halo, saya Madeline Sophie. Saya berkecimpung di bidang industri travel agent dan pemasaran selama kurang lebih 20 tahun. Saya senang sekali berbagi dengan Anda semua tentang cara mendirikan travel agent dari rumah secara online dan juga bagaimana caranya membangun strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan produk tur Anda. Jadi jangan ragu untuk menonton video ini sampai akhir karena saya akan membagikan wawasan dan tips praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Dan jika Anda memiliki pertanyaan atau Anda butuh masukan dalam memulai bisnis travel agent atau strategi pemasarannya, silakan Anda tulis di deskripsi yang ada di bawah ini. Oh ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kalau saya mengupload video-video yang baru. Oke, kita langsung aja. Customer buying journey dalam konteks travel agent dapat dijelaskan sebagai perjalanan atau proses yang dilalui oleh konsumen saat memutuskan untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh travel agent. Khususnya pada saat kita melakukan promosi atau iklan secara online atau pemasaran digital. Tahapan-tahapan yang biasanya terjadi dalam customer buying journey antara lain awareness. Awareness adalah tahap di mana konsumen menyadari kebutuhan atau masalah yang ingin dia atasi. Misalnya ingin berlibur atau ingin merencanakan perjalanan ke suatu tempat. Nah, pada tahap ini, travel agent harus mampu menarik perhatian konsumen dengan promosi-promosi produk. Tahapan yang berikut adalah consideration. Tahapan ini adalah di mana konsumen mulai mencari informasi tentang produk atau jasa yang ingin dia beli atau yang dia butuhkan. Nah, disinilah travel agent harus menyiapkan informasi yang lengkap, jelas mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Misalnya, destinasi, itinerary, objek wisata, fasilitas yang akan diberikan, hotel yang akan digunakan, penerbangan yang akan dipakai, dan sebagainya. Tahapan berikut adalah purchase. Di tahap ini, konsumen sudah memutuskan untuk membeli. Pada tahap ini, travel agent harus memudahkan konsumen dalam melakukan proses pembelian. Misalnya, dengan menyediakan sistem pemesanan online atau memudahkan proses pembayaran. Yang selanjutnya adalah post-purchase atau retention. Tahapan ini di mana pelanggan mengalami pengalaman menggunakan jasa travel agent Anda. Di sini, travel agent harus memastikan konsumen ini merasa puas dengan layanan yang diberikan, sehingga konsumen mendapatkan pengalaman yang positif, sehingga konsumen akan datang lagi dan membeli produk kembali kepada Anda. Tahapan berikut adalah advocacy. Disinilah pelanggan yang merasa puas akan memberikan rekomendasi kepada teman-temannya tanpa Anda minta. Oke, kita mulai membahas dari awareness. Untuk meningkatkan kesadaran pelanggan atau yang disebut sebagai awareness tergantung dari pemahaman siapa sih pelanggan Anda dan bagaimana kemampuan Anda menjangkau mereka pada saat yang tepat dan dengan platform yang tepat. Nah, untuk mengoptimalkan ini biasanya travel agent melakukan penelitian dan penelitian ini sangat penting. Cara melakukan penelitian bisa meliputi survei pelanggan dan untungnya ada perkembangan platform analitik saat ini. Dia benar-benar luar biasa, bisa memberikan banyak informasi mengenai segmentasi seperti lokasi, kemudian usia, kemudian gender, kemudian tempat tinggal, dan bahkan tingkat konversi. Nah, setelah Anda melakukan penelitian dan menemukan siapa pelanggan Anda, maka kita akan mulai membuat customer
avatar. Customer avatar adalah representasi imajiner dari konsumen ideal Anda yang mencakup semua informasinya. Misalnya demografik, kemudian kebutuhannya, kemudian minatnya, dan perilakunya. Jadi dengan memahami target pasar ini, maka Anda dapat membuat kampanye pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Saya berikan contoh ya, customer avatar berdasarkan produk yang kita buat. Yang pertama adalah produk adventure, wisata petualangan. Avatar yang saya buat adalah nama Andi, jenis kelamin laki-laki, usia antara 25 sampai 40 tahun. Yang bekerja bisa sebagai pengusaha, bisa sebagai freelance atau profesional muda. Kemudian status pernikahannya tidak menikah atau baru menikah. Jadi berarti nggak punya anak ya, nggak terlalu terbebani gitu ya. Yang mempunyai minat berupa olahraga petualangan, hiking, camping, rafting, dan berbagai aktivitas outdoor lainnya. Preferensi liburannya adalah destinasi yang menawarkan pengalaman petualangan yang unik, yang memiliki tantangan fisik, dan eksplorasi alam. Nilai atau value dari avatar ini adalah menjelajah keindahan alam, mencoba hal baru, dan memperoleh pengalaman unik dan berkesan. Contoh avatar yang kedua, produknya adalah wisata belanja atau shopping tour. Nama, Diana, jenis kelamin perempuan. Karena memang rata-rata banyak perempuan ya. Usia antara 22 sampai 55 tahun. Pekerjaannya karyawan atau pengusaha. Menikahnya, sudah menikah atau tidak menikah. Kemudian memiliki minat berbelanja, fashion, dan suka ke tempat shopping. Preferensi liburannya adalah destinasi yang menawarkan pengalaman belanja, termasuk outlet, pusat perbelanjaan, dan pasar tradisional. Value atau nilainya adalah berbelanja baju, aksesoris, kosmetik, kemudian menemukan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, dan menikmati liburan yang santai dan menyenangkan. Avatar yang ketiga, wisata aktivitas atau activity tour. Nama, client, jenis kelamin laki-laki. Usia, ini cukup muda, antara 18 sampai 35 tahun. Jadi bisa jadi dia pelajar, mahasiswa, atau pekerja kreatif. Status pernikahannya, ya mungkin kebanyakan belum menikah atau baru saja menikah. Memiliki minat di bidang seni, kreativitas, dan aktivitas sosial. Preferensi liburannya, destinasi yang menawarkan kegiatan kreatif dan sosial seperti workshop, festival, pameran seni, atau kegiatan lingkungan. Nilainya adalah meningkatkan kreativitas, mengeksplorasi seni dan budaya, dan menemukan teman baru. Avatar yang selanjutnya adalah untuk produk wisata pengalaman atau experience tour. Nama, Lisa, jenis kelamin perempuan, usia 25 sampai 50 tahun. Pekerjaan profesional atau pengusaha. Status pernikahan, sudah menikah atau belum menikah. Di mana dia memiliki minat perjalanan dan pengalaman budaya dan juga kuliner. Preferensi liburannya, destinasi yang menawarkan pengalaman budaya yang otentik, termasuk wisata kuliner, kunjungan ke tempat-tempat bersejarah, atau interaksi dengan masyarakat lokal. Nilainya, memperoleh pengalaman baru yang unik dan otentik, menikmati makanan lokal yang lezat, dan memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang budaya dan sejarah suatu tempat. Nah, setelah kita menentukan customer avatar, kita akan memperkirakan persentase konversi pada setiap tahap funnel marketing dan kemudian menghitung jumlah target audience yang dibutuhkan pada setiap tahap agar mencapai tujuan akhir. Apalagi funnel marketing. Kalau Anda penasaran, apa itu funnel marketing dan gimana cara menghitungnya? Kita bahas aja yuk. Kalau Anda merasa penasaran dan merasa bahwa video ini seru dan bermanfaat, Anda bisa bantu saya dengan mengklik like dan subscribe supaya orang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, funnel marketing adalah konsep pemasaran yang mengacu pada serangkaian langkah dan tahapan yang harus dilalui oleh pelanggan potensial dalam perjalanan pembelian dan purchasing journey. Istilah funnel digunakan untuk menggambarkan bentuk corong atau funnel karena setiap tahap sejumlah pelanggan potensial akan jatuh keluar. Jadi tersaring ya. Jadi seperti corong. Jadi akan berkurang. Dari proses orang memperhatikan hingga pada akhirnya orang betul-betul melaksanakan pembelian. Nah, funnel marketing sendiri terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah awareness. Pada tahapan ini, pelanggan potensial menyadari akan keberadaan produk Anda. Biasanya melalui iklan atau konten di sosial media atau waktu mereka searching di search engine. Funnel yang kedua adalah minat atau interest. Pada tahapan ini, pelanggan potensial ini mulai tertarik dan ingin tahu lebih banyak tentang
produk yang Anda tawarkan. Funnel berikutnya adalah consideration. Pada tahapan ini, pelanggan mulai menimbang-nimbang untuk membeli produk atau jasa Anda. Lalu biasanya pelanggan potensial ini akan melakukan riset atau pengecekan lebih lanjut. Jadi akan lebih banyak bertanya gitu ya. Lalu pelanggan potensial memiliki intent atau niat. Nah, pada tahapan ini, calon pelanggan ini sudah punya niat untuk beli. Nah, niat ini terlaksana atau enggak? Kalau terlaksana dan akhirnya membeli, maka berada di tahapan yang berikutnya, yaitu pembelian atau purchase. Nah, pada tahapan ini, pelanggan memutuskan untuk membeli dan melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya adalah retention. Pada tahap ini, bisnis atau travel agent itu berupaya untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan dan tentunya akan melahirkan loyalitas pada pelanggan. Tujuannya ya agar pelanggan membeli kembali kepada travel agent di masa mendatang. Berikut adalah contoh dari funnel marketing untuk travel agent. Nah, saya di sini melampirkan juga cara menghitungnya atau persentasenya ya. Jadi pertama kali dari atas akan turun kepada tahapan awareness. Setelah kita beriklan, kurang lebih ada persentase konversinya sekitar 20%. Jadi pada yang ditawarkan oleh travel agent. Nah, persentasenya biasanya antara 10 sampai 30%. Kurang lebih, sehingga jadi 20%. Dari awareness akan masuk lagi, tersaring lagi menjadi interest atau minat. Nah, pada tahapan ini konsumen mulai menunjukkan minat pada produk atau jasa Anda. Presentasi konversinya sekitar antara 10 sampai 20%. Jadi kita rata-ratakan 15%. Masuk lagi ke dalam consideration yang mana konversinya kurang lebih 10%. Pada tahap ini konsumen mulai mempertimbangkan untuk membeli produk dan jasa yang ditawarkan oleh travel agent Anda. Persentasenya kurang lebih 5 sampai 15%. Karena itu kurang lebih 10%. Setelah itu ada intent atau niat. Niat untuk membeli. Ini sekitar 5%. Pada tahapan ini, calon pelanggan Anda sudah mulai memiliki niat untuk beli. Biasanya persentasenya ya sekitar 5%. Dari situ barulah masuk ke purchase atau pembelian. Di mana persentasenya sekitar 3%. Kadang juga hanya 1%. Nah, dari situ kalau memang pelanggan merasa puas, dia akan menjadi loyal dan akan membeli lagi dan bahkan memberikan advokasi sekitar 2%. Harap diingat bahwa persentase konversi pada setiap tahap bisa berbeda-beda, tergantung pada produk atau jasa yang Anda tawarkan. Juga tergantung dari target pasar dan banyak faktor lainnya. Namun, funnel marketing ini bisa dijadikan sebagai gambaran mengenai proses konversi dalam customer buying journey. Oke, kelihatannya ada satu pertanyaan. Kalau kami membuat iklan untuk menjangkau 1.000 target audience, berapa kira-kira yang akan purchase? Oke, kalau berdasarkan persentase konversi dalam funnel marketing yang telah kita sebutkan sebelumnya, maka jumlah potensial customer yang akan purchase dari 1.000 target audience diperkirakan sebagai berikut. Kita lihat dari awareness, 1.000 kali 20%. Jadi sekitar 200 calon pelanggan potensial. Nanti dari situ turun ke dalam funnel, itu menjadi 200 kali 15%, sehingga 30. Dari situ akan turun lagi jumlahnya menjadi 3, karena 30 kali 10%. Lalu masuk ke dalam intent atau niat. Niat ini tergantung dari bagaimana caranya Anda memberikan penawaran, bagaimana caranya Anda memberikan informasi ya. Sehingga intent ini kurang lebih 0,15 karena 3 kali 5% saja. Jadi kurang lebih 1. Lalu berapa yang akan membeli? Ya bisa jadi 1 atau bisa jadi nggak ada yang beli. Jadi dari 1.000 target audience yang dijangkau melalui iklan, dapat diperkirakan mungkin bisa 1, bisa tidak, atau bisa juga 2 yang akan purchase. Jadi tergantung ya dari faktor-faktor seperti kualitas produk, jasa, harga, pemasaran, dan sebagainya. Namun Anda nggak usah kecewa ya, karena ini hanya merupakan perkiraan dan angka yang sebenarnya kurang lebih saja ya. Jadi tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses konversi di masing-masing gitu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan 100 pelanggan yang akan purchase? Apakah kita harus membuat iklan jangkauan sebanyak 100.000 jangkauan? Jadi kita bikin iklan untuk bisa menjangkau 100.000 calon pelanggan? Tidak selalu demikian ya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, bahwa persentase konversi itu dalam funnel marketing bisa berbeda-beda, tergantung dari berbagai faktor seperti kualitas produk tadi, kualitas produk, jasa, bagaimana caranya Anda menjelaskan, ya.
kemudian bagaimana caranya Anda menentukan target pasarnya, bisa juga mempengaruhi. Jadi kalau misalnya Anda membuat iklan di sosial media, tetapi ternyata targetnya itu atau avatarnya itu salah gitu. Jadi tidak klik dengan produknya. Jadi kan harus produknya tadi apa, kemudian target pasarnya apa. Ini kan harus sama. Jadi kalau pada saat Anda misalnya memasarkan di sosial media atau memasarkan di Google Ads dan sebagainya, tetapi ternyata target pasarnya itu Anda salah, itu juga bisa mempengaruhi awareness dan terus turun ke bawah. Nah, tapi kalau misalnya nih Anda sudah menentukan avatar yang benar, target sesuai dengan produk Anda, kita mau coba hitung, ya kita coba hitung ke atas ya. Jadi supaya kita bisa mendapatkan 100, gimana caranya nih? Kita beriklan kepada berapa banyak orang nih? Kita coba hitung ke atas ya. Untuk mendapatkan 100 pembeli potensial, maka diperlukan kurang lebih, gimana nih? Kita coba ke atas. Purchase atau pembelian 100 pembelian potensial, kita bagi 3%. Sehingga menghasilkan 3,333 ya. Naik lagi, berapa sih yang intent? Kurang lebih ya 3,333 atau 3.333 ini dibagi 5%. Ya, sehingga menghasilkan 66.666 pada tahap consideration. Dari consideration ini dibagi 10% mencapai tahapan interest. Lantas berapa yang akan aware? Dari 666.666 dibagi 15%, maka akan mencapai angka awareness kurang lebih 4.444.444 ya. Jadi ya Anda asumsikan saja bahwa Anda akan melakukan promosi untuk menjangkau ya di atas 4 juta audience gitu, supaya Anda bisa mencapai purchase ya atau pembelian sebanyak 100 orang. Sekali lagi perlu diingat bahwa perhitungan ini bersifat asumsi. Dan angka sebenarnya bisa berbeda-beda, tergantung dari banyak faktor. Jadi tergantung kualitas produk Anda, tergantung gimana caranya Anda menjelaskan kepada pelanggan Anda. Jadi tergantung dari apakah Anda memberikan penawaran yang berbeda, hotelnya mungkin lebih bagus dari kompetitor, atau Anda bisa menjelaskan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh travel Anda ini jauh lebih bagus, ya tergantung, semuanya tergantung. Kadang juga kalau di travel agent itu ada satu grup ya, dengan jumlah 30 orang, ternyata kita menjelaskan dengan baik, kita bisa dapat 30-30-nya. Jadi kembali lagi, kadang ini tidak berlaku. Tapi kalau kita ingin memasarkan secara online, ini bisa kita gunakan. Jadi sebelum kita membuat keputusan untuk membuat iklan, yang kita butuhkan adalah membuat customer avatar yang tepat. Lalu baru kita hitung jumlah awareness-nya. Dalam proses ini Anda juga perlu melakukan pengukuran ya, dan evaluasi terhadap kampanye pemasaran yang Anda lakukan. Sehingga Anda bisa melakukan perbaikan dan penyesuaian pada setiap strategi dan penyesuaian pada setiap strategi pemasaran agar Anda bisa mendapatkan target yang Anda inginkan. Demikian tips untuk tourism digital marketing kali ini. Sampai jumpa di video yang lainnya.